Sebelum masuk ke pembahasan industri es krim, pertama kita perlu mengetahui apa itu otomasi industri. Otomasi industri mencakup penggunaan berbagai peralatan mesin otomatis yang untuk memproses komponen, mesin perakitan otomatis, mesin industri, sistem penanganan, penyimpanan biaya bahan otomatis, dan juga sistem inspeksi otomatis dengan tujuan untuk dapat mengendalikan kualitas sistem komputerisasi sehingga dapat melaksanakan perencanaan, pengumpulan data, dan proses pengambilan keputusan untuk mendukung aktivitas manufaktur perusahaan. Penerapan otomasi industri pada awalnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja. Namun seiring dengan perkembangannya, fokus otomatisasi lebih bergeser ke peningkatan kualitas dan fleksibilitas dalam proses pembuatan atau proses produksi. Setelah mengetahui apa itu proses otomasi industri, selanjutnya kita masuk ke industri food and beverage. Industri food and beverage merupakan salah satu industri yang mengalami perkembangan cukup pesat akhir-akhir ini. Industri F&B sendiri merupakan semua perusahaan yang terlibat dalam proses bahan makanan, pengemasan, pendistribusian, dan cara penyajiannya hingga sampai ke tangan konsumen. Saat ini sudah sangat banyak perusahaan industri F&B yang menggunakan sistem otomasi, mulai dari proses produksi, pengukusan, hingga proses pendataan dapat dilakukan menggunakan sistem otomasi. Salah satu contoh industri F&B merupakan industri pembuatan es krim. Walaupun sering menggunakan es krim, kita belum tentu tahu cara pembuatan es krim. Pembuatan es krim sendiri sebenarnya cukup mudah. Yang pertama itu mencampur bahan-bahan es krim. Yang kedua, pasteurisasi atau pemanasan untuk mengurangi jumlah mikroba pembusuk dan patogen. Yang ketiga, homogenisasi atau proses mengaduk agar membuat tekstur lebih mengembang dan homogen. Yang keempat, ada proses penuaan atau aging di mana campuran akan didinginkan pada suhu di bawah 5 derajat Celcius selama 4-24 jam. Lalu yang selanjutnya ada proses pembukuan, di mana proses ini dilakukan pada temperatur minus 5-7 derajat Celcius. Lalu dilanjutkan dengan proses pemerasan. Es krim ini akan didinginkan kembali pada suhu temperatur minus 30-40 derajat. Selanjutnya setelah dikeraskan, ada proses pengukusan dan juga penyimpanan agar es krim dapat bertahan lebih lama. Wah, panas sekali hari ini ya. Kayak enak nih makan es krim di siang terik begini ya sih. Kita beli es krimnya dulu kali ya. Nah guys, kita udah beli es krimnya nih. Langsung kita cobain aja kali ya. Nah ini es krimnya guys. Ngomong-ngomong jadi kepikiran, kenapa ya es krim sekarang sudah semakin banyak dan mudah ditemui? Padahal es krim gampang cair kan ya? Kira-kira kenapa ya? Halo teman-teman. Nah, untuk menanggapi pertanyaan tersebut, aku bakal bantu menerangkan nih alasannya. Salah satunya itu dikarenakan pabrik es krim sekarang sudah tidak manual loh, melainkan sudah mengalami otomatisasi pada produksinya. Sehingga es krim sekarang semakin mudah ditemui dan sangat banyak atur produknya deh. Nah, kalau begitu yuk kita lanjut lagi nih. Jika dahulu sebelumnya pada pembuatan es krim itu dilakukan secara manual oleh operator dari proses pengadukan, di mana menggunakan alat sederhana dengan biaya kecil, lalu dilanjut proses filling es krim yang dilakukan manual dengan mengisi adonan es krim ke dalam cetakan, sampai ke dalam proses pengemasannya nih dengan memasukkan es krim yang sudah jadi tadi ke dalam kemasan kemudian direkatkan. Nah, untuk sekarang tentunya sudah mengalami otomatisasi dong dengan mesin-mesin pada proses tersebut sehingga produk es krim sudah menjadi lebih higienis, konsisten, serta output yang tinggi loh. Nah, selanjutnya nih, sebelum melakukan otomatisasi itu dimulai dari mesin pengaduk es krim otomatis yang dapat mengaduk adonan dalam jumlah besar secara cepat dan konsisten melalui mesin pengaduknya. Lalu juga ada mesin filling untuk mengisi es krim secara otomatis pada tempatnya sesuai kuantitas yang sudah ditetapkan. Lalu juga ada mesin pencelupan yang berfungsi mencelupkan es krim ke dalam cairan untuk melapisi lapisan luar es krim dengan cepat, serta kapasitas pencelupan yang sangat banyak dalam sekali prosesnya loh. Nah, dan yang terakhir juga ada mesin pengemasan otomatis yang mampu mengemas es krim dengan cepat, rapi, dan higienis menuju keranjang penyimpanan melalui bantuan konveyor. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek ekonomi dan teknologinya. Kita mulai dari aspek ekonominya. Yang pertama itu adalah
6. Biaya produksi. Kenapa bisa turun? Karena tidak bergantung lagi terhadap tenaga kerja manual. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja, di mana dalam satu lini produksi hanya terdapat 1-3 orang saja, bukan ratusan. Yang ketiga adalah pengurangan waktu produksi. Dalam setiap prosesnya, waktu produksi menjadi lebih cepat. Yang ketiga adalah peningkatan output produksi. Dengan otomatisasi dalam sehari, output yang dihasilkan dapat mencapai 4 juta es krim kemasan. Dan yang kelima adalah peningkatan kualitas produksi. Hal ini karena produk cacat yang ditemukan menggunakan mesin menjadi lebih sedikit walaupun produksinya banyak. Kita lanjut ke aspek teknologinya, melakukan otomatisasi dalam pembuatan adonan menggunakan mesin pengaduk otomatis berukuran besar. Otomatisasi dalam pengisian es krim menggunakan mesin filling otomatis. Otomatisasi dalam pembentukan es krim menggunakan mesin cetak bersamaan dengan alat potong otomatis. Kemudian melakukan otomatisasi dalam pencelupan es krim menggunakan mesin celup otomatis. Dan yang terakhir, otomatisasi dalam pengemasan es krim menggunakan mesin pengemas atau sealing otomatis. Oke, next kita akan bahas mengenai manfaat dan konsekuensinya. Kita mulai dari manfaatnya dulu. Yang pertama itu meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerja. Kemudian meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produktivitas, mengurangi beban waktu dan biaya, meningkatkan aset perusahaan dan juga meningkatkan penjualan produk. Nah, kalau kita lihat di sini cukup besar manfaat yang dapat diperoleh. Namun sebagian manfaat tersebut tidak akan dapat diperoleh suatu perusahaan jika penerapan otomatisasi tidak dilakukan secara tepat atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, di samping manfaat terdapat pula konsekuensi yang perlu diperhatikan. Di antaranya, pertama itu perlu investasi yang besar. Investasi ini meliputi jumlah biaya untuk penerapan otomatisasi, beban pikiran, tenaga, waktu, dan SDM yang terampil. Kemudian memungkinkan terjadinya juga biaya tidak terduga di luar perencanaan. Apabila biaya tidak direncanakan dengan baik, pembengkakan biaya yang dapat terjadi dari pengeluaran lebih besar daripada pemasukannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan polusi di lingkungan kerja. Oke, jadi itu dia vlog dari kelompok kami. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share ya.